Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka adalah tempat yang paling mengerikan yang pernah ada, seperti yang digambarkan dalam berbagai dalil, dan tentu kita pun mengimaninya. Namun ternyata ada tempat yang lebih menakutkan daripada neraka, yaitu Jub al-Husni. Saking mengerikannya, tempat tersebut bahkan neraka jahanam memohon kepada Allah agar dijauhkan darinya. Lantas, tempat seperti apakah itu? Insya Allah nanti kita akan membahasnya secara lengkap. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang Jub al-Husni, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai neraka dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, neraka digambarkan sebagai tempat penyiksaan di akhirat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah serta bagi mereka yang ingkar. Neraka jahanam disebut sebagai penjara bagi orang-orang yang tidak beriman, seperti yang ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran. Sebagaimana dikutip dalam buku Dahsyatnya Neraka, Pedihnya Azab dan Keadaan Calon Penghuninya oleh Sikul Bahari Az-Zaidi, neraka adalah tempat bagi manusia yang suka melakukan dosa besar dan tidak pernah bertobat kepada Allah. Gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis sangatlah mengerikan, penuh dengan penyiksaan, sangat luas, panas yang amat luar biasa, gelap dan memiliki 7 pintu. Neraka juga digambarkan memiliki suara mengerikan, berbahan bakar manusia dan batu. Masya Allah, sungguh mengerikan. Membayangkannya saja sudah membuat kita tidak sanggup. Berikut adalah gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis. Pertama, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 43-44, disebutkan bahwa neraka jahanam adalah tempat yang telah diancamkan bagi para pengikut setan. Neraka ini memiliki 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari para pengikut setan. Ayat ini menggambarkan neraka sebagai penjara yang mengerikan. Kedua, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 8, Allah menggambarkan neraka seperti penjara bagi orang-orang yang berdosa. Allah berfirman, mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmatnya kepadamu, tetapi jika kamu kembali berbuat durhaka, niscaya kami akan kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Ketiga, berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa neraka adalah tempat yang sangat panas, penuh dengan bara api yang membakar, tidak ada makanan atau minuman di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keempat, neraka digambarkan sebagai tempat yang sangat sempit dan kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan bahwa neraka sangat kecil dan sempit, sehingga orang-orang di dalamnya akan saling menindih dan membunuh satu sama lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, neraka adalah tempat yang sangat gelap dan membeku. Menurut riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa neraka begitu gelap dan dingin. Orang-orang di dalamnya akan meminta air, tetapi yang diberikan hanyalah air yang sangat panas dan membakar. Hadis ini juga terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah gambaran neraka yang penuh dengan siksaan. Pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menggambarkan neraka sebagai tempat yang dipenuhi oleh siksaan api dan dikuasai oleh iblis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Neraka adalah tempat dengan siksaan yang sangat pedih dan besar, di mana para penghuninya akan diterkam oleh api dan juga oleh iblis. Kedua, neraka juga digambarkan sebagai tempat yang sangat dalam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menceritakan bahwa suatu ketika para sahabat bersama beliau mendengar sesuatu jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kemudian menjelaskan bahwa itu adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas neraka dan telah jatuh selama 70 tahun sebelum akhirnya mencapai dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ketiga, dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 20, Allah menggambarkan neraka sebagai tempat di mana api menghancurkan segala sesuatu yang ada dalam perut dan kulit para penghuninya. Mereka juga akan disiksa dengan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka mencoba melarikan diri dari neraka karena kesengsaraan yang mereka rasakan, mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Keempat, neraka berbahan bakar manusia dan batu. Tidak bisa dibayangkan betapa panasnya tempat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 24, "Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." Kelima, neraka juga digambarkan memiliki suara yang sangat mengerikan. Suara dari api neraka dan siksaan yang ada di dalamnya begitu dahsyat, menambah kengerian bagi para penghuninya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 7, neraka digambarkan memiliki suara yang sangat mengerikan. Ketika para penghuni dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sementara neraka itu bergemuruh dengan dahsyat.
Neraka juga berselimun api, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 41. Di dalam ayat ini, Allah menggambarkan bahwa neraka terdiri dari tikar dan selimut api. Penghuninya memiliki tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Selain itu, neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat kasar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan selalu melaksanakan perintahnya." Neraka juga menyemburkan api. Dalam Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 32, Allah menggambarkan bahwa neraka menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Sungguh, semburan apinya sangat besar dan mengerikan. Air minum penghuni neraka sangat panas dan sangat dingin, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Sad ayat 57. Allah berfirman bahwa air minum mereka di neraka adalah air yang sangat panas dan juga sangat dingin. Inilah azab neraka, dan biarlah mereka merasakannya. Minuman yang disediakan bagi mereka adalah air yang membakar dan air yang sangat dingin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menggambarkan bahwa neraka lebih luas daripada bumi. Matahari dan bulan diibaratkan seperti vulkanik yang kelak akan digulung dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Amr menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan gambaran bahwa neraka adalah tempat yang sangat besar dan sangat luas. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui kebesaran dan luasnya neraka kecuali Allah. Neraka yang paling dahsyat di antara semuanya adalah neraka Jahanam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, pada suatu hari, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan raut wajahnya yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, mengapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu karena Allah memerintahkan agar api neraka dinyalakan. Tidak pantas bagi siapapun yang mengetahui betapa dahsyatnya siksa neraka, siksa kubur dan siksa Allah untuk bersenang-senang sebelum mereka aman dari ancaman tersebut." Rasulullah kemudian meminta Jibril untuk menjelaskan tentang neraka. Jibril berkata, "Ketika Allah menciptakan neraka, api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam pekat, dan nyala apinya seperti bara yang ada di dalamnya, tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka berlubang sebesar lubang jarum, seluruh penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sang nabi, seandainya baju penghuni neraka digantung di atas langit dan bumi, maka seluruh penghuni bumi akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai neraka diletakkan di dunia, niscaya seluruh bumi akan hancur." Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, jika sesuatu dari neraka diletakkan di puncak gunung, maka seluruh bumi hingga ke dalamnya akan meleleh karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, jika seseorang disiksa ujung barat dunia, maka orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panas neraka. Neraka memiliki 7 pintu, dan setiap pintu diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan yang berbeda. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apakah pintu-pintu neraka itu seperti pintu-pintu di dunia?" Jibril menjawab, "Tidak, pintu-pintu neraka selalu terbuka, dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lainnya. Jarak antara satu pintu dan pintu lainnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang berada di bawah lebih panas 70 kali lipat dibandingkan pintu di atasnya." Musuh-musuh Allah diseret menuju pintu-pintu neraka, dan ketika mereka tiba di sana, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka dan keluar dari duburnya. Tangan kiri mereka dibelenggu dengan leher, sementara tangan kanan dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang durhaka dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama, lalu diseret dengan wajah tersungkur, dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena kesengsaraan yang mereka rasakan, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Rasulullah kemudian bertanya, "Siapakah penghuni masing-masing pintu itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah dan paling mengerikan. Pintu ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir termasuk juga keluarga Fir'aun." Hal ini digambarkan dalam firman Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 9, "Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Pintu pertama dari neraka ini adalah Hawiyah, neraka paling bawah yang disediakan bagi orang-orang munafik dan kafir." Kemudian pintu kedua dinamakan Jahim, yang merupakan pintu neraka di tingkatan ke-6. Neraka Jahim berada di atas Hawiyah dan ditempatkan oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat.
Pintu ketiga disebut Sakar, yang merupakan tempat bagi orang-orang Sabi'i. Mereka menyembah berhala atau patung-patung yang dibuat oleh bangsa mereka sendiri. Sakar berada di tingkatan kelima di atas Jahim. Tentang neraka ini, Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42, apakah yang memasukkan kamu di dalam Sakar? Pintu keempat bernama Laza. Neraka ini ditempati oleh iblis laknatullah dan para pengikutnya, serta orang-orang Majusi. Laza adalah pintu neraka di tingkatan keempat, di atas Sakar. Orang-orang yang mengikuti bujukan iblis serta orang-orang Majusi kekal di dalamnya bersama iblis. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Laza, seperti yang disampaikan oleh malaikat maut atau malaikat Israel ketika hendak mencabut nyawa iblis. Malaikat maut berkata bahwa iblis akan diberi minuman dari neraka Laza. Pintu kelima bernama Hutoma, tempat bagi orang-orang Yahudi. Hutoma adalah pintu neraka pada tingkatan ketiga, di mana orang Yahudi dan para pengikut mereka ditempatkan. Tingkatan Hutoma ini berada di atas Laza, yang dihuni oleh iblis dan para pengikutnya. Tentang neraka Hutoma ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Huzzama ayat 5-6. Dan tahukah kamu apa itu Hutoma? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Pintu keenam bernama Sair, yaitu pintu neraka pada tingkatan kedua. Di dalamnya orang-orang Nasrani dan para pengikut mereka ditempatkan. Pintu Sair ini berada di atas Hutoma. Mengenai neraka ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 12. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Setelah menjelaskan pintu-pintu neraka lainnya, Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh? Jibril menjawab, pintu yang ketujuh adalah pintu neraka Jahanam, yang merupakan pintu paling atas. Di dalamnya berisi umat yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah bertobat hingga mereka meninggal dunia. Mendengar penjelasan ini, Rasulullah pingsan karena kesedihan yang mendalam. Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya hingga beliau sadar kembali. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di depan pintu lalu berkata, Assalamualaikum wahai ahli rahmah, apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah? Namun tidak ada yang menjawab. Mereka pun menangis dan terjatuh dalam kesedihan. Rasulullah bersabda, betapa besar cobaan yang menimpaku, dan aku sangat bersedih mengetahui bahwa ada di antara umatku yang akan masuk neraka. Jibril kemudian menjawab, benar wahai Rasulullah, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar. Rasulullah menangis mendengar penjelasan Jibril, dan Jibril pun ikut menangis bersama beliau. Rasulullah kemudian masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah ketika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Saat melaksanakan sholat, beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.